Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat Asar yang Allah muliakan insyaallah, pada sore hari ini berhubung kita masih berada di awal-awal minggu pertama Ramadan, maka ada baiknya kita menyelangi pembahasan kita. Selayaknya kita menyambung pembahasan tentang adab berpakaian dan berhias, namun untuk mengingatkan kembali kemuliaan Ramadan, maka kita untuk hari ini kita bahas tentang adab-adab dalam Ramadan. Yang pertama yaitu hendaknya seseorang melakukan sahur, dan ini sudah sering kita dengarkan, tapi yang jarang kita dengarkan bahwa suruhan sahur adalah suruhan sunnah. Maka maksud lakukan sahur, lakukan karena itu sunnah, bukan karena kita membutuhkan sahur, tetapi lakukan karena sahur itu perintah Nabi. Jadi ada dua cara orang berfikir. Golongan pertama bersahur karena secara logika perlu menyiapkan bahan atau mengecas baterai sebelum berjalan. Maka cara berfikir orang bersahur pertama, sahur itu butuh untuk memperkuat puasa, jadi perlu diisi dulu sebelum menjalani puasa. Ini golongan berfikirnya orang-orang awam. Tapi orang-orang yang levelnya lebih tinggi itu tidak bersahur karena perutnya yang butuh, tetapi bersahur karena taat pada perintah Nabi. Jadi yang satu karena butuh, yang satu karena taat. Tentu di mata Allah berbeda. Makanya berusahalah kita untuk menjadi orang yang kedua, sahur karena taat, bukan sahur karena kita butuh. Seandainya kita tidak butuh pun tetaplah bersahur. Maka pertanyaan tentang hukum puasa tidak bersahur, puasanya sah, tetapi dia telah meninggalkan perintah nabinya. Maka puasa tidak bersahur terus-terusan boleh, namun makruh karena melawan sunnah Nabi SAW. Jadi niat itu sangat penting untuk membedakan siapa kita di hadapan Allah. Jadi semua amal kita itu seharusnya kita lakukan di atas perintah taat. Jangan lakukan karena cocok dengan pikiran kita, tapi semuanya karena taat. Nah, itulah sahur yang memunculkan barakah. Kata Rasulullah, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Keberkahan itu ziyadatul khair,
Berkah itu adalah banyaknya kebaikan, bertambah-tambahnya kebaikan. Orang kalau sudah dapat berkah karena taat pada waktu sahur, maka kebaikan yang Allah tempelkan pada dirinya ketika Ramadan, berkat sahur, semangat dia beribadah beda. Dia sanggup menghabiskan bacaan Quran satu hari satu juz tanpa kelelahan. Dia sanggup salat duha 8 rakaat di hari-hari Ramadan tanpa merasa berat. Dia sanggup mencari rezeki sekaligus beribadah. Akibat apa? Akibat taat. Makanya sahur itu sahur taat, bukan sahur perleh. Itu yang membedakan niat. Jadi jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, sederhana saja. Artinya kalau orang berfikir biasa, ya sahur menang-menang. Tapi kalau orang berfikir saya sahur kenapa? Karena Allah menyuruh, Nabi menyuruh, maka kita lakukan karena Allah. Sesuatu yang kita lakukan karena Allah, maka Allah membalas semua ketaatan itu dengan keberkahan. Lalu kemudian seandainya pun kita tidak sanggup bersahur, tapi paksakan diri walaupun dengan seteguk air, ini bukti taat kita. Maka Rasulullah mengatakan tasaharu walau bi jur'ati ma'in, bersahurlah walaupun hanya dengan seteguk air, bersahurlah. Ini kan bukti taat. Kita memang tak sanggup sahur. Tipe yang tidak biasa makan pagi, kita biasanya makan siang. Kan ada tipe tak pernah makan pagi, itu perutnya tak biasa. Kalau sudah makan pagi, perutnya bermasalah bang, langsung sakit perut, muntah-muntah. Tapi kalau dah muntah-muntah tu terusan, biasanya hamil. Ini gara-gara sahur, beda. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak sanggup sahur, ambil gelas, minumlah seteguk air. Seteguk itu kan 3 cerotnya. Namanya seteguk itu kan 1 kali naik anak anak nanti anak kiam pun hanya apa itu kan seteguk segelak begitu. 1 gelak aja bolehlah. Jadi begitu maksudnya, sahurlah karena Nabi yang menyuruh. Itu bisa termasuk golongan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya sama isteri, abang kok sahur? Kan abang biasanya enggak pernah makan pagi. Si abang jawab, ya sahurlah karena Nabi sudah suruh sahur. Jadi bahasanya beda. Beda dengan sahurnya orang yang bukan karena taat, karena memang butuh. Dia akan mengatakan sahur makan banyak-banyak biar puasanya kuat. Itu sahur karena kebutuhan. Baik, itu amalan pertama, sederhana. Sudah sering kita ulang-ulang, cuma ini untuk kemuliaan Ramadan kita. Kita sudah berada di hari yang ke berapa pada hari ke-6. Saya saking khusyuknya enggak tahu hari berapa sudah. Jadi jemaah maka Allah itu yang pertama. Yang kedua, sunnah berikutnya, adab dalam Ramadan, sahur itu diakhirkan. Jangan terlalu cepat bersahur, diakhirkan. Jadi batasan diakhirkan itu berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah pernah bersahur bersama Zaid bin Sabit. Anas bertanya kepada Zaid bin Sabit, itu sahurnya Rasulullah ketika bersamamu, berapa jaraknya antara sahur Rasulullah dengan waktu imsak? Zaid bin Sabit menyebutkan yaitu sekira-kira qadra ma yaqra'ur rajul 50 ayah, sekira-kira seseorang membaca 50 ayat Al-Quran. 50 ayat dalam bacaan normal murattal biasa, itu sekitar setengah jam. Orang baca 50 ayat itu setengah jam. Itu bagi yang bisa baca Quran dengan baik. Yang tidak bisa baca Quran baru Iqra 1 itu bisa sampai 5 jam nggak selesai. Yang tidak bisa baca Quran sama sekali, besok subuh baru kita sahur kembali. Anai baca, haji baca, mutikra.
Jadi 50 ayat itu setengah jam. Jadi Bapak Ibu, kalau taat kita pada Nabi selama Ramadan, maka sahurlah sekira-kira paling dekat dengan waktu imsak, setengah jam lah. Walaupun kita sudah bangun dari jam 4, tapi jangan sahur dulu. Lihat waktu imsak kapan. Imsak itu bukan bunyi sirine. Waktu imsak itu bukan bunyi sirine. Itu bunyi sirine itu diciptakan oleh para ulama kita itu untuk ihtiyat, berhati-hati, memberitahu kode bahawa 10 menit lagi masuk waktu imsak. Artinya jaga-jaga diri, jangan sampai jatuh ke dalam garis merah. Nah, itu baik, sirine itu baik. Jadi kalau disebut bid'ah pun enggak layak disebut bid'ah, karena itu tujuannya memberi peringatan supaya tidak jatuh ke dalam pelanggaran. Namun imsak yang sebenarnya adalah ketika datang waktu subuh. Kalau dibilang waktu azan, kalau muazzinnya cocok di waktu subuh dia azan, okey. Tapi kadang-kadang muazzin terlambat, maka azan enggak bisa jadi patokan. Lihat saja di imsakiyah. Kalau sekarang mungkin 5 berapa? 5.13, berarti kita paling bagus sahur itu sekitar pukul 5 kurang 15 lah. Itu paling bagus sahur, Pak. Jadi kalau sudah bangun jam 4 jangan sahur dulu. Isteri-isteri yang membangunkan suaminya, anak-anaknya, suruh salat dulu anak-anak tahajud, suruh salat suami tahajud. Bangunkan mereka lebih awal untuk salat tahajud. Lalu anak-anak nanya, "Mak, kok belum boleh makan?" Kata si mama, Nabi mengatakan sahur itu paling bagus yang paling dekat dengan waktu imsak. Kata si anak, "Kalau begitu ngapain mama bangunin kami cepat kali?" Kata si mama, "Untuk taat pada Nabi." Jadi ini kan beda. Jadi ini keluarga cinta Nabi ni, Pak. Hanya karena taat pada Nabi ditangguhkannya sahur. Tapi mereka yang tidak pernah baca hadis-hadis Nabi, tidak pernah mengulang tentang manasiknya Ramadan, itu sahur jam 4, padahal masih lama sekali dengan waktu imsak. Habis sahur tidur, terbangun sahur berikutnya, Pak. Begitu gaya hidup Ramadan. Nanti bangun solat subuh enggak ada, bangun mendekati zuhur, berulang-ulang. Ini tanda-tanda enggak dapat Ramadan, gagal. La'allakumnya enggak dapat. Baik. Berikutnya, sunnah berikutnya yaitu ketika berbuka puasa hendaknya dipercepat. Maksud dipercepat, berbuka ketika sudah waktunya, segera buka, jangan berbuka sebelum waktunya. Jadi Rasulullah mengatakan, la yazalun nas bi khair ma'ajjalu al-fitr. Umatku akan mendapatkan kebaikan dari Allah ketika dia mempercepat berbuka. Nah, mempercepat berbuka ini ketika sudah datang berbuka, maka jangan tunda, jangan merasa hebat. Merasa hebat bisa nunda setengah jam lagi, saya sanggup. Kita kasih tahu semua orang, ilung biasa aja ilung buka puasa setengah jam ada azan. Saya buka puasa biasanya setengah jam setelah azan. Saya sanggup, biasa aja. Sama saya itu biasa. Saya bisa bertahan lapar sampai berapa kali Ramadan saya enggak makan-makan, biasa aja. Memang nampaknya hebat, tapi ketahuilah itu bukan hebat, itu ngen, namanya ngen, Pak. Itu bodoh sekali pekerjaan seperti itu. Jadi ikuti Nabi, disuruh berbuka ketika waktu berbuka cepat. Walaupun sebenarnya ini kan aneh nih, walaupun sebenarnya kita enggak disuruh berbuka cepat pun memang itu yang kita tunggu-tunggu kan. Dari sahur yang kita tunggu apa? Memang itu. Waktu sedang makan sahur, itu istri udah nanya, "Nanti bukaannya apa, Bang?" Si abang jawab, "Nanti pakai timun wah." Nanti suruh buat timun wah. Lalu suruh goreng mata sapi, tapi telur merahnya jangan kering kali. Udah itu dari sahur tuh, planning untuk berbuka dari sahur. Menunjukkan apa? Belum mulai puasa saja sudah mulai sahur, sudah mulai berbuka, Pak. Memang itu yang kita rindu-rindukan. Dari sahur pun kada fikir berbuka. Kemanapun kita pergi, tetap yang kita fikirkan
padum jemte roh buka, padum jemte. Ni kan kita duduk di sini kan begitu juga kan Pak, lihat jam, padum jemte roh bukanya trip mentang. Ustaznya juga begitu, dia minta padum jemte buka kan gitu. Itu normal, memang mencari waktu bukaan. Tapi Masya Allah, kembali ke niat tadi, ternyata agama ini begitu mulianya, menyuruh berbuka secepatnya karena tahu hamba itu memang menginginkan itu, namun diberi pahala di atas niat itu. Jadi dia ada dua model orang lagi, ini berbuka karena lapar atau berbuka karena taat. Kalau berbuka karena lapar, semua orang juga begitu. Orang awam puasa cik benancik, orang awam puasa memang itu dia tunggu. Tapi berbukanya orang alim, berbukanya orang yang saleh, berbuka karena taat, bukan berbuka karena kelaparan. Maksudnya apa? Dia sanggup tahan sampai isya pun dia masih sanggup tahan, tapi karena Nabi suruh berbuka di waktunya, dia berbuka. Maka berbedalah tampilan orang ini di hadapan Allah. Makanya kan Allah mengatakan walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang punya ilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada yang tidak punya ilmu. Jadi gaya hidup beda. Bapak Ibu yang Allah muliakan, lalu kemudian sunnah ketika berbuka yaitu memakan kurma. Ini semua sudah tahu, cuma prakteknya di lapangan kadang-kadang yang tidak istiqamah. Kadang-kadang sederhana saja, kita taat pada Nabi itu sampai memilih makanan pertama yang masuk ke mulut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dengan derajat yang sahih, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat. Rasulullah itu selalu berbuka dengan rutab, iaitu kurma basah, qabla ayyusalli, sebelum beliau salat. Jadi fa in lam yatakun rutaban, kalau enggak ada rutab kurma basah, fatamarat, Rasulullah berbuka dengan kurma kering. Fa in lam takun tamarat, kalau enggak ada kurma kering, hasa hasawatin mimma, barulah beliau meminum segelas air. Jadi air itu bukan pilihan pertama Rasulullah. Ternyata pilihan pertama Rasulullah berbuka puasa adalah kurma basah, rutab. Rutab itu kurma yang sudah masak sekali ya, sudah lembek-lembek, sudah masak seperti model sukari hari ini. Itu kurma basah. Jadi pas masuk ke mulut, itu dulu yang dimasukkan. Kalau Bapak mau tahu begitu dahsyatnya kelebihan ketika memakan kurma di saat 13 jam kosong, dari pagi itu sampai berbuka 13 jam kosong, perut kosong, tiba-tiba kok kurma pula yang dimasukkan ke dalam. Secara akal kan seharusnya kan air, tapi kok kurma. Mungkin kalau saya jelaskan panjang lebar tidak habis saya jelaskan, karena saya tidak tahu bahasa-bahasa kedokteran. Saya coba baca di beberapa artikel tentang kenapa kurma pula yang disuruh makan. Ternyata kurma ini Pak, satu-satunya makanan yang bisa menyeimbangkan glukosa yang telah hilang dari pagi. Jadi zat gula yang hilang dari pagi itu, yang bisa menyeimbangkannya adalah kurma. Dan kemudian di antara kelebihannya, kurma yang dimakan ketika berbuka puasa pertama itu bisa menahan gejolak perut untuk makan terlalu banyak. Makanya orang yang buka puasa dengan kurma itu rata-rata solat jamaah Pak. Kenapa? Terasa habis makan kurma terasa legetro, terasa seperti tertahan. Ini udah cukup dulu, dia bisa makan, bisa solat jamaah. Maka azan bunyi dia solat. Tapi yang berbuka dengan es teler, es bandung itu rata-rata enggak jamaah itu Pak. Sebab kenapa? Dia udah teler tu, begitu minum es teler dia udah. Hendak ajak jamaah dia keteti begitu. Kata isterinya, apakah hendak ajak jamaah? Kata suaminya, nah dong home lagi-lagi mabuk menandung kan, kata dia. Itu cik mabuk tapi. Jadi Masya Allah, kurma dulu Pak, masukkan kurma. Dan waktu makan kurma itu memang karena cinta kita pada Nabi.
Ada yang mengatakan begini, oh itu masa Nabi, karena Nabi enggak ada makanan lain. Saya pegah Nabi enggak ada makanan lain. Itu di sana itu hidup di Arab itu dari dulu itu makanan utamanya daging. Kambing itu makanan hari-harian, sama seperti kita makan mie calua Pak Ino. Itu kambing itu makanan harian itu. Ya, di sana mereka membuat gandum dari dulu itu makanannya itu gandum, dibuat roti macam-macam, susu, dijadikan banyak. Tapi Nabi sengaja memilih kurma. Sengaja memilih kurma karena tentu yang dibisikkan oleh Allah adalah kurma. Ya, tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia dan nanti akan menjadi tumbuhan yang hidup paling banyak di surga adalah kurma. Lihat hadis Nabi, siapa yang mengucapkan zikir subhanallah wa bihamdihi dan seterusnya, kurma satu tumbuh, bukan satu buah, satu pohon, maka yang paling banyak berzikir begitu bapak masuk ke dalam surga, itu kebunnya sudah terisi dengan zikir tadi, yaitu batang kurma. Jadi bukan batang lain, sawit bukan enggak tumbuh, mungkin ada tapi enggak ditumbuhkan karena zikir. Zikir sekali tumbuh kurma, zikir tumbuh kurma. Dan kurma pohon yang bermanfaat seluruhnya, seperti kelapa, bermanfaat seluruhnya. Nah, makanya berbukalah dengan kurma. Walaupun kita menginginkan yang lain, kita ini kan kadang-kadang ada model orang buka puasa itu tidak bisa menghilangkan nafsu, jadi penuh dengan makanan, itu penuh. Minuman saja berapa gelas penuh, itu teh saja 4 gelas teh. Teh panas 1 gelas, teh dingin 1 gelas, teh setengah panas 1 gelas, setengah dingin 1 gelas, perbah gelas teh mendang. Itu teh saja. Kita ini kadang-kadang nafsu kita tidak bisa kita tahan walaupun dalam Ramadan, tapi Masya Allah memakan kurma menahan semua itu. Habis itu orang makan kurma itu akan salat tenang, perutnya tenang, nanti baru dia mulai habis-habisan setelah salat. Setelah salat silahkan sambung. Yang tadi beli gado-gado pecel silahkan, enggak dilarang lagi tu. Daun-daunnya nema habis dengan bungkusan-bungkusannya nema habis di mana Allah. Asal sanggup tarawih saja tidak mengapa. Nah, jadi maaflah Allah Subhanahu wa taala, begitulah kita mengikuti Ramadan ini. Rasulullah mengatakan, innaka ma'aman ahbabta, engkau akan masuk surga dan tinggal di surga bersama orang yang engkau cintai. Bukti cinta kita pada Nabi apa? Sekecil-kecilnya gaya Nabi kita ikut, itu bukti cinta. Kita mengatakan ke orang, kalau bukan karena Nabi suruh, sungguh makanan pertama yang kumasukkan ke mulutku bukan kurma, kalau bukan karena Nabi yang menyuruhnya. Saya akan makan risol, makan bakwan, itu karena Nabi suruh. Berarti kan beda tampilan kita, Pak. Dan saya belum dapatkan hadis yang disuruh makan risol pertama sekali. Bapak sudah dapat hadis yang suruh makan risol? Tidak ada kan? Oh, nya karena risol tidak ada di masa Nabi. Nabi bisa mengatakan makanan lain, tapi tetap kurma pilihannya. Sederhana tapi dahsyat. Nah, kemudian berikutnya itu ketika makan kurma itu jangan lupa itu bacaannya tetap bismillah. Kita dari kecil kadang-kadang salah faham dan salah dididik, sehingga kita enggak baca bismillah selama 30 hari, Pak. Kenapa? Pengalaman pribadi nih, saya dari kecil juga dulu begitu. Ketika buka puasa itu langsung waktu pegang gelas mau minum, dulu mungkin enggak terlalu syiar sunnah makan kurma itu enggak terlalu disebarkan. Dulu kita minum air tebu macam-macam tu yang kita baca Allahumma lakasumtu. Sebulan enggak pernah baca bismillah karena selalu diawali dengan Allahumma lakasumtu. Padahal dalam kitab kelegenyan bukan begitu. Dalam kitab makan minum itu kapanpun sampai kiamat tetap bismillah, tetap bismillah. Makan kurma waktu buka bismillah. Jadi yang Allahumma lakasum itu kapan? Aqbul fitri. Dalam semua kitab ditulis ad-du'a aqbul fitri, yaitu bacalah doa setelah berbuka. Setelah makan kurma, bismillah, makan kurma, yang mau minum air silahkan, barulah baca doa. Nah, di situ doa yang diajarkan itu, doa berbuka puasa itu. Doa berbuka puasa ini ada beberapa versi, Pak. Walaupun berbeda-beda pandangan tentang derajat hadis,
tetapi tidak menghilangkan kemuliaan doa-doa itu. Kalau dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala al-Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i, itu malah doanya digabung. Doa digabung. Jadi cara bacanya, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, karena wabika amantu dalam hadis pun tidak tertulis kan? Langsung ala rizkika aftartu. Jadi digabung, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu zahabat dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Silakan buka kitab Al-Fiqhul Manhaji ala al-Mazhab Asy-Syafi'i. Itu para ulama menggabung doa-doa di antara beberapa hadis. Oh, yang mau baca Allahumma laka sumtu yang sudah kita hafal dari SD, silahkan, itu doa, jadi agak bebas sedikit, tidak mengapa. Oh, dhaif, benar, saya sudah cek hadisnya, ada beberapa doa tersebut yang derajat hadisnya dhaif. Ya, zahabat dhamma memang lebih kuat, tapi ada juga ulama yang mendhaifkannya. Nah, jadi itu tidak mengapa, gabung saja doa. Dan itu kapan dibaca? Ketika selesai berbuka, ketika sudah berbuka baru baca. Nah, lalu ada sunnah lagi. Setelah itu apa yang paling sering kita tinggalkan? Wasunniyatud du'a, ya, disuruh sambung berdoa. Nah, ini doanya bukan lagi doa untuk puasa, tapi doa untuk pribadi. Kenapa disuruh sambung? Karena ada hadis Nabi, ya, yang menyebutkan lis-shaim 'inda fitrihi da'watun la turad. Hadis Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar. Orang yang berbuka puasa doanya tidak tertolak. Orang yang buka puasa doanya tidak tertolak. Itu yang paling banyak ditinggalkan. Jadi orang lupa dengan keindahan makanan sehingga tidak mengambil kesempatan ini. Seharusnya habis baca Allahumma laka sumtu atau zahabat dhamma tadi, itu doa sambung, minta kebutuhan pribadi, minta. Jadi kalau misal punya masalah apa di dunia ini, minta apa. Kalau anak kita mungkin, kenapa anak kita susah belajar, susah, ya, ranking selalu 43, 44, sedangkan jumlah siswa cuma 41. Anak kita ranking 43. Semua anak-anak kita, anak-anak 55, 40 semuanya. Yang paling tua udah kuliah, IPK 1,5. Padahal IPK paling rendah itu 2, itu udah rendah, tapi anak kita bisa 1,5. Kenapa begitu? Siapa yang bisa mengubahnya? Cuma Allah. Minta sama Allah. Dan setelah minta, tawakal, terima, dan lihat-lihat keadaan diri juga. Ini ada orang berharap anaknya pintar, dia sendiri waktu sekolah begitu juga. Lihat istri, tanya sama istri, Ikah ranking Badung ke Roji? Sama abang, lo ranking 42. Abang ranking berapa? Saya 43. Duduk tu berdua di belakang dalam lokal tu, duduk paling sudut, paling dinding belakang, duduk berdua tu. Di situlah mereka kenalan. Dan kehinaan jodoh antara ranking 42 43. Wajarlah anak kita ranking 42 43. Maka jangan terlalu maksa sama Allah. Jangan bilang, ya Allah kenapa anak aku bodoh. Kalau Allah bisa jawab, Kah anak katruiro ke yang seandainya Allah jawab langsung, seandainya apa. Nah, jadi jemaah mendekat Allah Subhanahu wa taala, tapi masya-Allah kalau berdoa Allah rubah keadaan. Ingat janji Allah. Ingat janji Allah, saya akan kabulkan bagi yang berdoa. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Yang berdoa aku kabulkan. Kita udah minta, ya Allah anak kita rubahlah, ya Allah anak kami rubahlah, ya Allah menjadi pintar. Allah kabulkan. Kenapa sudah puluhan tahun kita minta enggak berubah-berubah? Kita harus ingat, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah mengabulkan doa sesuai dengan versi Allah, bukan sesuai dengan versi kita. Mungkin sudah 20 tahun kita berdoa semoga anak kita berubah, tapi enggak berubah-berubah. Kenapa bisa begitu? Allah tahu yang terbaik untuk kita. Sengaja dibuat bodoh anak kita agar anak kita terhindar dari maksiat. Mungkin kalau anak kita pintar, dari SMP kelas 1 sudah punya cewek.
Tapi karena anak kita bodoh, cewek pun dia tidak tahu. Ditanya, kakak dulu cewek, ceweknya kiban bro. Dia banyak orang bodoh rata-rata hanya main cewek, karena nggak ada yang mau pun sama dia. Orang pintar banyak yang kagum, ranking 1 di sekolah. Itu ada cewek nanti di SMP kelas 1 tu, ada cewek kagum minta nombor WA, lalu mulai mengatakan, Abi ngapain Abi, yang belah hadis Umi yang matang kalau depan dia tu kencing belum lurus tu, kencing ke kanan keluar ke kiri, tapi udah Abi Umi tu. Kenapa? Pintar. Makanya Allah tidak kabulkan yang sesuai keinginan kita, Allah kabulkan sesuai keinginan Allah. Maka gara-gara anak kita bodoh, terpelihara dari maksiat, tidak punya pacar, orang lain malam minggu oleh pupu kai pogot, anak kita nggak ada yang jemput satu pun. Kenapa? Karena memang anak sotim. Maka jangan sedih, tawakal, habis berdoa tawakal sama Allah. Gara-gara anak kita bodoh, dia nggak menyeleweng dari agama, kerja dia cuma wuduk, salat, pulang jamaah, salat, duduk di rumah, dengak-ngek begitu Pak, dia duduk di depan rumah, dia biar-biar begitu kan. Dia biar-biar itu apa bahasa Indonesianya? Dengak-ngek, bukan dengak-ngek apa? Dengak-ngeknya itu terbengong-bengong begitu. Masya Allah, maksiat dia nggak ada. Anak kita kalau pintar bisa jadi sekolahnya Pak, S1 di Amerika, S2 di Israel, pulang udah jadi Yahudi. Pulang udah jadi Yahudi gara-gara cara ngerahat. Makanya bersyukur, ya, bersyukur kalau istri kita cantik, tapi lebih bersyukur kalau istri kita jelek. Kenapa? Banyak pahala kita bersabar-sabar, lihat dia sabar-sabar, usuk-usuk hati, ya Allah bukan lagi jangan dong ya Allah, sabar-sabar, banyak pahala kita. Kalau istri kita cantik, mungkin udah selingkuh sama siapa saja, mungkin kerja di kantor sama bosnya selingkuh, kerja di mana-mana udah selingkuh, jadi guru sama kepala sekolah, berdua ke Medan, urus ini urus itu, di kepala sekolah bigatai. Jadi ini yang harus dipahami jemaah mereka Allah. Yang penting minta sama Allah. Kapan minta terbaik? Habis buka, jangan makan lagi dulu, tahan tangan di hadapan Allah. Yang belum menikah minta supaya Allah nikahkan. Yang sudah menikah sudah cukup satu saja, lekenya aju-aju. Yang istri, kalau suaminya mungkin orangnya perangainya kasar, suami kriat, nggak kasih uang belanja, dikasih uang belanja 700.000 untuk 1 bulan, itu sudah uang-uang baju istri, kriat kadang-kadang. Atau suami keras, suka pukul istri, maka istri suruh berdoa. Kapan berdoanya? Setelah waktu berbuka itulah, minta sama Allah, ya Allah rubahlah akal suamiku ya Allah, semoga dia menjadi lebih baik, jangan lagi dia pukul diriku ya Allah, aku mohon kepadamu agar suamiku terus dia bilang, laporkan keadaannya. Setelah dia lapor tentang suaminya begini dan begini, lalu tiba-tiba ada suara ketukan tangan di kepalanya, gurubung di bawah oleh, rupanya suami di belakangnya. Kata suami, kau pegah ke Allah ya, gitu kata suami, engkau lapor diriku kepada Allah ya. Makanya ibu-ibu kalau berdoa tentang suami, jangan besar-besar, kedang tepuk ada likun, pakai suara kecil-kecil saja ya. Begitu juga bapak, oh pengen kahwin lagi, minta sama Allah boleh enggak? Boleh lah, kan enggak haram, cuma Allah mengatakan cukup 1. Oh tapi yang bisa berlaku adil, yang mau tambah silahkan, minta sama Allah, berikanlah Allah yang kedua. Kembali ada suara tangan dari belakang, berhubung dekat boleh. Makanya jangan besar-besar bilang itu, cukup berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ini bukan saya ajarkan contoh saja, karena saya cuma bilang-bilang aja. Sampai hari ini pun saya masih 1 bang, belum bangkitkan semangat, tapi belum kalau ada semangat babutnya ya. Begitu. Jadi itu yang jangan tinggalkan. Ini sudah masuk hari ke-6, jangan sampai enggak doa setelah berbuka. Angkat sebentar tangan ya. Baik, sedikit lagi, setelah itu baru kita bertanya jawab. Berikutnya, adab dalam Ramadan itu jangan lupa taftir shaimin, banyak-banyaklah memberi makan orang berbuka puasa. Banyak-banyak beri makan orang berbuka puasa, karena dahsyat
mencuri pahala orang tanpa mengurangi pahala dia, itu dengan cara memberi makan. Rasulullah berkata, man fattara sa'iman, barang siapa memberi makan orang berbuka puasa, kana lahu mislu ajrih, maka dia dapat pahala dari orang yang berbuka dengan makanan yang kita beri itu, ya. Ghaira annahu la yunqasu min ajri as-sa'im syai', tanpa mengurangi pahala orang yang berbuka puasa itu. Masya Allah, ini kan Pak kelebihan Ramadan, keagungan Ramadan. Bisa bayangkan, kita sediakan cuma misalnya apalah bakwan atau risol, sediakan ke masjid, beli 50.000, ditaruh di atas piring, satu piring risol kita, nanti dalam piring itu juga ada risol orang. Ternyata waktu buka, dalam satu piring ada 2 risol, satu punya kita, 50 piring punya kita, dimakan oleh 50 orang. Tapi ada risol orang lain juga di situ, ya. Masya Allah, siapapun yang memakan makanan berbuka puasa, semua dapat pahala dari orang yang berbuka dengan makanan kita. Jadi kita itu mencuri 50 pahala orang, diambil 50 pahala orang yang makan risol ini, diletakkan di atas catatan amal kita. Yang orang tadi, yang risol satu lagi juga dapat juga. Oh, kalau begitu bagaimana Allah bisa bagi-bagi pahala? Allah itu kalau bagi pahala mudah. Allah itu kekuasaannya seluas langit dan bumi. Cuma sekali-sekali langit dipinjamkan ke Rara, itu pun sekali-sekali, ya, waktu sedang acara di Mandalika, ya, langit milik Rara tian, ya. Masya Allah. Tapi begitu mudahnya Allah beri pahala, apa susahnya Allah beri pahala? Oh, ada orang kasih ini kasih itu, yang ini makan itu, air tebu siapa kasih, air ini siapa kasih, aqua gelas siapa kasih, semua dimakan oleh orang, semua dapat pahala pemilik makanan itu. Dahsyat, Pak. Satu hari kita kasih 50.000 untuk bukaan, satu hari kita bisa mencuri pahala dari orang. Maka paling bodoh itu orang yang enggak mengambil kesempatan ini. Dia cuma makan-makan punya orang saja. Baju-baju ada go tapi yang ada ejak yang buka puasa sampai tanya nyo ada so. Dia enggak pernah berfikir bagaimana caranya kita yang dapat pahala itu. Makanya berlomba-lombalah memberi makan orang berbuka puasa. Tidak harus ke masjid, kasih ke fakir miskin, pak janda-janda yang tidak berkembang, kasih anak-anak yatim, kan? Orang-orang miskin bagi setiap hari, beli gula, beli minyak, kasih ke mereka. Masya Allah, buka puasanya mereka itu pahala untuk kita. Itu orang kalau mau dapat pahala besar-besaran. Mungkin ini Ramadan terakhir bagi kita. Setelah itu mungkin kita tidak lagi berjumpa dengan Ramadannya. Sudah cukup bagi Allah melihat keikhlasan kita untuk berbuat dalam Ramadan, habis-habisan dalam Ramadan. Bagi kita yang kerja di perusahaan-perusahaan besar, gaji 10 juta ke atas, itu belum lagi kena tunjang sana, kena tunjang sini. 50.000 sehari untuk buka puasa, sebulan 1,5 juta. Nah berat, 1,5 juta sebulan di antara gaji 15 juta. Mana ada beratnya? Maka kita yang punya rezeki gajian tiap bulan, Pak, ini saatnya menabung habis-habisan dalam Ramadan. Jadi ini pulang dari masjid, nak belajar berapa yang je ke orang kasih, nak belajar apa? Kasih ke orang miskin setiap hari. Jadi jangan berfikir bahawa kemarin udah di masjid tu, masa hari ini kasih lagi. Tiap hari, kan tiap hari orang berbuka puasa. Memang orang berbuka puasa sekali dalam sebulan kah? Nah, tiap hari kasih. Selalu ada makanan kita. Cuma saya sering bilang di tempat-tempat ini, di mana-mana, kasih yang baik-baik. Jadi kalau bohrorom tu kasih yang isinya memang ada gula merah lengkap di dalamnya. Waktu digigit orang puas. Jangan kasih bohrorom begitu digigit angin keluar, Pak. Prum dekat, prum angin ini. Makanya mangin orang buka puasa. Dong gara-garanya. Bohrorom angin ini dalam. Mana sapu, Pak. Jadi jangan sampai begitu carinya. Kasih yang baik-baik. Kalau cari mie caluk yang memang betul mangan. Pelaginya waktu di Pajuh orang memuji, masya Allah, atas sonya kok gel urang. Jangan sampai begitu makan atas sonya kurang aja tak urang joknya. Jangan begitu, Pak. Ini kan sederhana, pelajaran kita sederhana saja. Tapi sudahkah kita laksanakan? Sudahkah 6 hari ini uang kita keluar setiap hari memberi makan orang berbuka puasa? Kalau belum, masih ada waktu 23 atau 24 hari lagi.
berjuanglah untuk Allah, karena ini memang bulan bonus, bulan yang Allah turunkan untuk memuliakan kita, hanya untuk memasukkan kita ke surga. Laqad khaba wa khasira man adraka Ramadan falam yughfar lah. Sungguh celaka dan rugi orang-orang yang dapat Ramadan tapi tidak ada ampunan. Akibat apa, Pak? Enggak mau berjuang dalam Ramadan. Jadi hidup seperti Ramadan seperti bulan-bulan lain, lewat begitu saja, lewat, enggak ada perjuangan. Inilah mereka orang-orang yang merugi. Kita sambung insya-Allah di Jumaat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.